kita sudah buat istri kamu itu sengsara. Kalau semisal aku nggak bikin istri kamu dan kamu itu lebih sengsara dari sekarang, jangan panggil aku Romi ya. Aku mau bikin kamu hancur ya. Lagian suami kamu itu jadi seorang laki-laki itu nggak pernah bertanggung jawab sama anak, sama istrinya, maupun lahir dan batin ya. Karena dia itu udah terlalu miskin, hidup ditinggal kamu itu terlalu lama, Bagas ya. Kamu itu laki-laki yang nggak pernah tanggung jawab sama istri, sama anak ya. Gini ya Bagas, kalau emang kamu punya tanggung jawab sama istri dan anak kamu, kamu gak bakal ninggalin istrimu. Ternyata rumahnya udah bagus banget, tapi aku udah gak sabar ketemu sama anak dan istri aku. Tanya kita, dia jadi pembantu di rumah ini. Padahal rumah ini udah aku beli dan udah aku suruh pasrahkan rumah ini sama kita agar rumah ini terawat. Tapi kok bisa-bisanya ya istri aku jadi pembantu di rumah ini? Aku merasa bersalah banget. Itu bukannya Sanom ya? Sanom anak aku. Ngapain dia main sendirian di sini? Ya ampun. Sanom kok sendirian? Mama mana? Ya ampun. Kenapa anakku ditinggal sendirian ya? Atau jangan-jangan emang bener kata Gita. Ternyata istri aku jadi pembantu di rumahku sendiri. Padahal dia kan gak tahu kalau rumah ini adalah rumah aku. Ya ampun, aku pasti bakalan jadi suami yang paling menyesal karena udah ninggal istri dan anak aku hidup susah di desa. Dan kata kita, dia juga selalu dihina sama orang-orang. Aku harus kasih pelajaran sama orang yang udah menjadikan istri aku sebagai pembantu dan mentelantarkan anak aku. Sekarang aku harus cari nih orang yang tinggal di rumah ini. Dia belum tahu siapa aku. Mama kemana? Mama pergi? Mama. Suami mana ya, belum datang ini? Rosita? Mana istri aku? Kamu yang udah jadikan istri aku sebagai pembantu dan telantarkan anak aku di depan. Hei, ini anak kecil. Ya terus, masalahnya sama aku tuh apa? Gak ada kan? Emang kurang ajar. Tunggu aja ya, ntar lagi. Kayaknya aku harus ngantarkan anak aku dulu deh. Kak jelas banget sih dia. Ngapain juga ya dia ikut campur lagi, kan emang udah wajib banget suami istri itu cocoknya jadi pembantu. Apalagi istrinya kan pakainya kayak gitu aja. Lagian aku mau ngurusin anak sekecil dia ya buat apa juga, bukan anakku juga. Udah aku suruh main aja di depan sendirian. Bodoh amat mau dia diapain, mau ngapain ya terserah, aku juga nggak peduli. Pagi-pagi udah bikin pusing tuh si Bagas. Gimana ya? Aku harus pulang dalam keadaan aku kehabisan sayur. Yang jelas kalau aku pulang pasti aku dimarahin sama Pak Romi dan Nyonya Bu Rosita. Kalau seandainya aku pergi keliling buat cari sayur lagi, waktunya udah gak tutut. Sedangkan tadi juga aku agak kesiangan kan. Mana Bu Rosita juga pesen sayur yang emang dia mau makan hari ini. Ini gara-gara aku kepikiran sama anak aku. Aku juga gak tega kalau tiap hari
aku harus ninggalin anakku dan aku titipkan sama mereka. Karena aku nggak percaya. Aku nggak percaya kalau anak aku dititipin sama mereka. Karena aku yakin mereka akan memperlakukan anakku dengan nggak baik. Karena kan Nyonya Rosita dan juga Pak Romi benci banget sama aku. Otomatis dia juga nggak suka sama anak aku. Tapi kenapa ya? Tiap pagi kayak gini mereka maksa buat nyuruh aku titipin anak aku ke dia. Ini juga sebenarnya pikiran yang salah sih. Aku seharusnya nggak boleh mikir yang nggak kayak gini. Semoga aja anak aku diperlakukan dengan baik oleh Nyonya Rosita dan juga Pak Romi. Kalau udah kayak gini, aku kangen banget sama Mas Bagas. Aku pengen cepet-cepet ketemu sama dia. Aku pengen cepet-cepet kasih tahu sama dia kalau kehidupan aku di sini memprihatinkan banget. Ya udahlah, ini sekarang aku pulang dulu aja. Aku khawatir sama anak aku kangen banget sama anak aku. Aduh, nggak kurang lama sih sayang. Nggak kurang lama. Macet. Jam segini kan jam macet. Bentar deh, kamu kok bawa mobil ini? Ya nggak tahu, aku disuruh Pak Gita untuk bawa mobil ini ke sini. Katanya bos yang punya rumah ini mau datang. Mau datang? Nggak terasa ya. Kita udah hari terakhir untuk menjadi orang kaya di desa ini. Iya, sebenarnya kan kita cuma pura-pura kaya aja karena ya berhubung kita disuruh nempatin rumah di sini juga. Oh iya sayang, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Apa Penting banget. Apa tuh? Kamu mau nikah sama aku? Iya nanti. Ada yang lebih penting. Apa tuh? Tadi suaminya si Sinta datang ke sini loh. Si Bagas? Iya. Terus kemana sekarang? Ya nggak tahu, bawa anaknya mungkin. Barusan datang ke aku marah-marah nanya istrinya kemana. Wah, aku nggak sabar banget nih, pengen ketemu sama si Bagas. Aku lama banget nggak ketemu sama si Bagas, si miskin itu, ya? Iyalah, kamu juga tahu kan, si Sinta kan kita udah siksa dia di sini sebagai jadi pembantu kita, apalagi anaknya. Tadi anaknya di depan sayang, nggak aku urus, biarin, nggak peduli aku. Kasihan lo sayang, seharusnya kamu nggak usah kayak gitu sama anak kecil. Kamu itu harus menjadi contoh ibu yang baik. Nantinya kalau kamu punya anak sama aku, anak kita nanti ditelantarin sama kamu. Ya enggak lah, itu kan bukan anak aku sayang. Nanti kalau aku punya anak sendiri ya bakalan aku rumat lah, tenang aja. Tapi iya sih, anak orang miskin ya nggak apa-apa lah kalau ditinggal. Ya lagian kan masih ada orang tuanya. Kalaupun nanti semisal dia tuh nggak ada orang tuanya ya bakal aku rawat sendiri lah, Iya. tenang aja. Ngapain juga kamu harus ngerawat anak dari seorang pembantu kan? Hah? Dia itu nggak bayar kamu juga kok di sini. Hah? Apalagi sekarang yang mempunyai hak di rumah ini adalah kamu seorang. Iya sayang, tapi ya sayang, aku kok ngerasanya berat ya buat ninggalin rumah ini. Apalagi kita udah seneng-seneng banget. Udahlah, kita harus sadar diri, rumah ini itu bukan milik kita. Dan harta-harta ini bukan milik kita, termasuk mobil ini. Seharusnya kita itu lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang paling kaya di desa ini. Ini jadikan pelajaran buat kita. Pelajaran apa ya sayang? Ya kan kita udah pernah jadi orang kaya sementara, ya enggak? Dan selanjutnya kita harus menjadi orang kaya yang sebetulnya, yang sebenarnya. Ya gimana caranya ya, Ya kita harus usaha dong. Kita nggak punya tabungan apa-apa sayang, kamu sih punya uang sedikit aja dibuat foya-foya sama temen-temennya. Iya kan, kalau nggak kayak gitu, nanti otak aku nih bisa buntu sayang. Kalau semisal aku terus-terusan di rumah dan terus-terusan jalan doang sama kamu, otak aku bisa buntu kan? Kalau aku nggak healing sama teman-teman aku, kalau kamu jangan pernah healing sama teman-teman cowok kamu. Kok larinya malah sama aku sih sayang? Iya, kalau Aku nih bahas kamu karena kamu tuh nggak bisa hemat selama ini. aku hemat loh. Udah. Mana Tabungan aku banyak. udah. Tabungan kamu kan banyak juga. Kita buka bisnis deh. Malah kita tangkar di sini cuma gara-gara kita mau ninggalin rumah di sini.
Sayang, kurang aja nih sayang. Mata kamu rabun ya? Hah? Sekarang aku tanya, maksud kalian berdua apa? Apa? Ngejadikan istri aku sebagai pembantu dan telantarkan anak aku di depan. Dia nggak sadar diri sayang. Iya. Istri kamu itu memang babu di sini, hah? Dan kamu semestinya juga jadi babu di sini. Nah, cocoknya kalian emang jadi pembantu lah. Perlu kalian berdua tahu, aku pergi keluar kota buat merantau, buat ngebahagiain istri aku. Kenapa kalian menjadikan istri aku babu di sini? Hah, siapa yang suruh? Iya, gak ada yang suruh, emang kemauan aku aja sih. Oh, kamu ngambil kesempatan ya buat balas dendam. Dulu mungkin karena kamu gak dikasih pinjem uang, ya di waktu susah-susahnya kalian. Terus ketika kita susah, kalian balas dendam. Nah, itu. Kita balas dendam, mau balas dendam sama orang yang nggak punya harga diri seperti ini. Kita udah bagus-bagus memperkerjakan istri kamu di sini. Aku yakin istri aku gak bakalan minta pekerjaan kalau gak kalian yang nawarkan. Dan kalian ngambil kesempatan itu karena kalian tahu istri aku tuh gak pinter, istri aku polos banget. Istri kamu itu ngemis-ngemis minta pekerjaan sama pacar aku nih. Hah? Betul. Emang rumah ini punya kalian sendiri? Hah? Iya dong. Punya pacar aku dan sebentar lagi kita itu bakalan nikah. Tuh, lihat tuh. Mobil ini mobil keluaran terbaru. Kamu gak bakalan pernah naik mobil seperti ini. Tuh, lihat tuh. Motor-motor banyak. Ambil deh kalau mau. Daripada pakai motor kayak gini ya sayang ya. Iya. Udah nggak layak pakai kayak gini. Ih, Aku bakalan kasih perhitungan sama kalian berdua. perhitungan apa? Kalian berdua udah ngebuat istri aku. Kamu ngancam kita, Bagas. Kamu ngancam. Silahkan. Kita berdua nggak takut sama ancaman kamu. Kita sudah buat istri kamu itu sengsara. Kalau semisal aku nggak bikin istri kamu dan kamu itu lebih sengsara dari sekarang, jangan panggil aku Romi ya. Aku mau bikin kamu hancur ya. Dan Bagus, kamu sayang. dulu pernah nyakitin aku. Aku gak pernah nyakitin kalian. Karena aku juga dulu gak punya apa-apa. Terus kalian mau pinjem uang. Apa yang mau aku pinjemkan? Udah lah Bagas, udah kamu nggak usah drama. Kita udah tahu akal busuk kamu dulu kayak gimana sama kita. Sekarang istri aku mana? Ya nggak tahu, udah aku suruh tuh belanja ke pasar. Kan tugasnya dia emang ke pasar buat belanja, masak, nyapu, ngepel semuanya. Istri kamu itu babu. Itu memang udah tugas seorang babu belanja ke pasar ya. Dan kamu jangan pernah kamu nginjakin lagi kaki kamu itu di rumah pacar aku ya. Rumah pacar kamu? Iyalah, Emang yakin ini rumah kalian sendiri? yakin. Atau jangan-jangan kalian di sini cuma numpang, terus kalian disuruh sama bos kalian buat ngejaga rumah ini, buat ngerawat rumah ini sebelum pemilik rumah ini pulang. Biasa sayang, kalau orang baru pulang dari rantauan dia kan nggak tahu kehidupan kita berdua sekarang. Iya sih sayang. Dia itu cuman mengira-ngira kalau kita ini mengaku-ngaku bahwasanya rumah ini adalah milik orang lain, bukan milik kita berdua. Hah? Kalian berdua nih emang kebangetan ya. Emang kalian berdua gak bisa ditoleransi kalau berbuat salah. Kalian tuh orang yang paling kejam, tau nggak? Lagian yang jadi babu di sini itu bukan cuma istri kamu, termasuk anak kamu itu jadi babu. Di sini, dengar. Kalian sekarang gak apa-apa pakai nada begitu sama aku. Pakai dengan cara kalian yang sangat sombong itu sama aku, terus seakan-akan aku ini gak berguna di hadapan kalian. Terus kalian seenaknya menginjak harga diri keluarga aku. Ingat, aku pulang ke sini tujuannya untuk balas dendam sama kalian berdua. Silakan. Karena aku dengar istri aku dijadikan babu dan dihina karena miskin sama kalian berdua. Iya, silahkan, Dan silahkan. bukan cuma istri aku, juga anak aku kalian telantarkan tadi. Itu anak kecil, tahu nggak? Kalian kok tega banget, terutama kamu Rosita. Kamu kok tega banget sih? Ngebiarin anak aku main sendirian di depan. Aku tega, anak kamu yang main sendiri di depan, masa aku harus ngurusin anak kamu? Dia kan bukan anak aku. Ya udah, harusnya kamu sebagai orang tua itu punya pemikiran juga. Anak sekecil itu ditinggal ngerantau. Paling tidak kamu itu berterima kasih kepada si Rosita. Udah dikasih makan anaknya, udah Karena untung. si Rosita itu sudah mau ngasih makan sama anak kamu tuh. Yang nggak ada bapaknya yang baru pulang. Halo gitu. Sekarang kamu suruh anak buah kamu pergi ke rumah kamu dan terus temuin aku. Aku mau pergi ke pasar. Karena istri aku disuruh ke pasar sama anak buah kamu. Ya udah, buruan. So penting banget ya kayaknya sayang ya. So penting banget. Aku bakalan sayang. nih, Apa? coba dengerin. Ya. Kalau gak handphone kamu, pasti handphone kamu. Ntar lagi bakalan ada orang nelpon dan kamu bakalan disuruh ke rumahnya. Bagas, kalau ngomong itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan porsi keadaan kamu, ya. Gak usah so bos deh. Sayang, Apa? ada telepon. Ya udah angkatin aja dulu. Iya, halo. Selamat pagi, Pak. Sekarang, Pak. Baik-baik, Pak. Saya segera ke sana.
Sayang, kita nggak usah ngurusin dia ya. Hah, Ada hal yang lebih penting. dari sekarang ini. begini ya, aku mau kasih tahu sama kalian berdua. Ini awal dari kehancuran kalian. Karena kalian udah berani ya nyakitin istri aku dan juga melantarkan anak aku. Nih, masih kurang percaya gimana? Ya. Barusan. Ini urusan kerjaan, kamu tahu. Aku ini orang penting ya di Oh, kantor. kamu orang penting. Jadi OB, cleaning service. Berarti itu yang nelpon barusan itu adalah bos kamu. Iya sayang. Oh. Ya, bos kamu juga lah tentunya. Pak Gita saya. Iya sayang. Ngapain? Ya udah makanya. Oh, kalian berdua kerja sama kita. Iya jangan sok kenal deh. Nggak usah sotoy deh. Kamu itu Kalian pasti heran juga kan, kenapa aku bisa tahu yang namanya Gita dan kebetulan banget barusan aku bilang bentar lagi bakalan ada telepon. Bentar Bagas, gini ya. Kamu kan gak ada kerjaan, mungkin kamu cari tahu siapa Gita, siapa bos kita kan pastinya Pikir gitu. pakai logika ya. Sekarang aku baru nyampe dan aku baru datang juga. Ya mana aku tahu kamu baru nyampe kapan. kamu baru nyampe ngapain datang ke rumah kita? Ya, Seharusnya kamu datang ke rumah Reot kamu tuh. Karena aku tahu istri aku ada di sini dijadikan pembantu sama kalian berdua, makanya aku pulang. Dan terus ke sini buat nyamperin istri aku, buat ngejemput istri aku. Ya udah. Dan buat ngusir kalian dari sini. Usir aja kalau bisa. Ngusir kita berdua. Iya, kamu punya kekuatan apa sih Bagas? Kamu jangan sok oke deh di sini. Aku bukan so oke, tapi ya memang itu faktanya. Kalau sekarang aku berbicara seperti ini, ya mungkin percuma. Tapi kita lihat aja nanti. Sayang, udah nggak usah dibahas. Bentar deh. Ini orang baru pulang dari rantauan, otaknya geser kayaknya saya. Karena aku Dia sekarang seolah-olah sekarang itu menjadi seorang avatar yang mau ngusir kita berdua. Hah? Orang kaya mau diusir? Minggir. Aku sekarang soalnya nggak ada waktu buat ngeladenin kalian berdua. Aku harus jemput istri aku dan aku tunggu kalian di sana. Oke? Jangan pernah kamu balik lagi ke sini. Iya. Aku gak bakalan balik ke sini kecuali kalian berdua yang jemput aku. Kita lihat aja ntar lagi. Kalian bakalan ketemu sama aku apa Udah enggak? Bagas, udah. Pergi aja dari sini. Motor butut aja geber-geber. Kacamata, KW. Ih, sayang. Dia bilang Bah, kacamatanya KW, emang KW beneran kan ya? Tapi kenapa dia tahu kacamata ini kami saya? Ya udah sayang, ada yang lebih penting. Ayo berangkat Mau cepet. kemana sih? Pak Gita. Iya, ke rumahnya. Gak apa-apa, bawa ini aja sayang. Buruan. Sayang, Apalagi sih? turun. Matikan. Udah naik ke dalam mobil kayak gini, Turun, udah masuk ke dalam mobil masih disuruh turun lagi. Disuruh naik motor, sayang. Motor Iya. ini mendung loh. Ya, Lagi bakalan hujan. Ya Nanti kalau semisal kamu kehujanan gimana coba? ya udah, ayo buruan, gak apa-apa lah. Ada jas hujan kok. Aduh, kenapa penting kayak gini sih? Kayaknya ini hari terakhir buat si Rosita sama si Romi. Soalnya dia nggak bisa ngatur posisi. Masa istri bos malah disuruh jadi pembantu sama dia. Ini sudah fatal nih kesalahan dia. Pak Gita, kenapa? Udah berdiri aja. Telepon kita Pak. Kita itu udah cukup dengan diberi si Rosita ini diberi rumah di sana Pak. Ada apa ya? Kamu salah dengar apa gimana? Rumah itu cuma disuruh ditempati sama kamu dan juga Rosita. Lah iya Pak, setidaknya kita kan sudah pernah menjadi seorang orang yang terkaya di desa itu Pak. Sebentar lagi itu bos besar bakalan datang. Tapi kalian berdua pergi ke tempat ini dulu. Kemana ya Pak? Tempat ini. Sebentar Pak. Ini kan di daerah pasar ya? Iya. Kita disuruh Pak, belanja. pasar, Pak. Oh, kita disuruh belanja sayang. Di pasaran bau, ngapain ke sana sih? Kamu nggak usah banyak ngomong. Ini perintah dari aku. Kamu tinggal jalanin aja. Iya Pak. Iya sih Pak. Maaf Pak. Jadi kita sekarang ini harus ke pasar. Iya. Kita disuruh belanja Pak. Enggak, pokoknya kamu kesana aja. Nanti aku bakal kesana juga. Oh Pak, tapi Bapak ikut kan? Iya, nanti aku nyusul. Kita nggak bareng aja sekalian Pak. Bareng aja sekalian Pak, kan kita satu tujuan, satu arah. Saya itu masih banyak kerjaan, jadi kalian berdua harus jalan dulu ke sana. Udah ngerti kan? Ya, Iya sih, Pak. yang ngerti baik Pak. Tapi ngomong-ngomong, rumah itu udah kalian bersihkan? Urusan si Rosita Pak, bukan urusan saya. Sudah, saya bersihkan Pak. Saya kan menjaga dan merawat rumah itu sebaik mungkin Pak. Karena ini kan amanah dari Pak Gita juga. Ya, saya nggak mau nanti setelah bos besar datang rumah itu malah amburadul dan juga kotor. Tenang Pak, dijamin bersih.
Kalian berdua tadi ketemu sama siapa? Ketemu sama teman lama, si tetangga. Bagas. Cuman si Bagas doang sih, Pak. Kenapa ya Pak? Kok Pak Gita nanya kita berdua ketemu dengan siapa? Dan kenapa Ya. Pak Gita juga tahu kalau kita itu kedatangan tamu tadi, Pak? Ya enggak, aku cuma nanya aja. Aku tahu dari seseorang, tapi kalian nggak perlu tahu lah. Aduh Pak, nggak usah bahas Bagas ya Pak. Dia itu orang miskin dulu, dia itu tetangga kita Pak. Tapi dia emang orangnya sok banget. Jadinya ya udah kita usir aja dia tadi Betul, Pak. Pak. Saya itu paling benci orang yang nggak mau maju, Pak. Katanya dia itu pulang dari rantauan, Pak. Dan sampai sekarang dia itu masih tetap aja yang seperti itu, Pak. Tetap miskin, tetap nggak punya apa-apa. Seharusnya kalau orang sudah merantau, Pak, dia itu mempunyai kemauan bahwasanya dia itu mau sukses, Pak. Ya begitu Pak Gita. Tapi ya udahlah ya Pak, nggak usah dibahas. Orang nggak penting dan orang miskin kayak gitu nggak perlu kita bahas di sini Pak. Iya, mungkin Pak Gita itu cuman nanya doang, sayang. Kan Pak Gita itu orang terhormat. Gak mungkin kan mau ikut campur cuman masalah orang miskin seperti si Bagas itu. Ya enggak, aku cuma mau bilang sama kalian berdua, kalau misal ada tetangga yang membutuhkan ataupun miskin kayak gitu, kalian itu harus menolong. Jangan malah menghina dia. Pak, kita itu selalu membantu yang namanya orang miskin, termasuk si Bagas, Pak. Tapi yang lebih banyak minta bantuan itu adalah si Bagas, Pak. Kalau orang terus-terusan minta bantuan sama orang lain, apa bedanya dia itu dengan pengemis, Pak? Oh iya Pak. Saya paling nggak suka sama orang yang pemikirannya itu bahwasanya dia itu mau menjadi seorang pengemis, Pak. Oh begitu ya? Iya Pak, apalagi kan Betul, Pak. istrinya si Bagas kita pekerjakan di rumah Pak. Kita Jadinya udah kita nolong kayak gitu. istrinya, Pak, supaya dia itu menjadi pembantu di rumahnya si Rosita, Pak. Oh Kan- jadi selama ini yang membersihkan rumah itu istrinya Bagas? Iya Pak. Betul, Pak. Itu tugas kerja dia bagus sih, Pak. Dia tuh bersih-bersihnya Emangnya bersih, Pak. Dia digaji berapa sama kalian? Ya 200.000 Pak. Kamu nggak salah ya? Ya enggak dong Pak. Dia aja bersyukur Pak, nggak masalah katanya. Yang penting Kerja. dia dikasih makan. Ngerjain rumah itu nggak selesai 1 hari untuk bersih-bersih rumah itu. Ya tapi bersih kok Pak, aman aja. Yang dikasih 200.000. Ya, tapi sebagai orang miskin seperti dia, seharusnya kan bersyukur, Pak. Kalau dia itu sudah dikasih pekerjaan dan dikasih gaji, ya meskipun gajinya itu kecil, dia harus tetap menyukuri, Pak. Orang yang bakalan sukses itu, dia itu bakalan terus tekun untuk kerja di... Kalian berdua juga harus mikir. Sekarang nggak apa-apa mahal. Kalau cuma gaji 200.000 itu cuma buat makan 2 hari aja. Pak, saya yakin, Pak, kalau membantu itu, dia itu hemat orangnya, Pak. Dia itu makan sama terong, sama tempe tahu aja, dia itu hidup, Pak. Beda kalau sama Pak Gita, sama Rosita, sama saya, Pak. Gak mungkin kan kita setiap harinya makan tempe tahu, Pak. Kalau gitu saya mau menyelesaikan pekerjaan aku dulu. Kalian langsung jalan aja. Oh, baik Pak. Kalau misalnya aku tahu, kedatangan kita kesini cuma mau disuruh-suruh. Aku bilang kalau aku sibuk. Gimana lagi? Kita atasan kita. Kamu dari tadi ngeluh aja terus. Coba deh kamu pikir. Pilih mana? Pilih datang ke pinggir pasar atau pilih tiduran aja di rumah. Ya sebenarnya enak tiduran saya, tapi ini kan kewajiban kita sebagai karyawannya Pak Gita. Mau gimana lagi? Ya udah kita berangkat sekarang, nggak usah banyak omong. Ya udah deh, ayo. Mana sih? Atau jangan-jangan kita ditipu sama Pak Gita? Ya nggak mungkin lah sayang. Ya udah sabar dulu, ini aku masih nelponin Pak Gita nggak diangkat ya. Ya tapi sampai jam segini masih belum ketemu kan? Kamu dari pagi marah-marah. Aku udah terus. Nyonya, Pak Romi kenapa ada di sini? Kamu itu kerja nggak becus sih. Seharusnya kalau kamu itu belanja lebih cepat sedikit dong. Hah? Kita berdua ini masih belum makan di rumah sampai-sampai saya datang ke sini untuk mencari makan. Tahu nggak? Iya, Pas. Pak Romi, kan tahu kalau tadi saya agak sedikit kesiangan. Jadi, saya minta maaf banget. Sayur yang Nyonya Rosita juga pesan udah habis. Habis? Kamu ini masih niat kerja nggak sih sama saya? Makanya kamu itu harus sadar diri dong. Kalau kamu itu menjadi seorang pembantu, kamu itu bangunnya harus lebih awal dari majikan kamu. Hah? Kamu tahu kan kalau kamu itu cuma seorang babu di sana? Hah? Saya tahu, Pak. Tapi kan Bapak juga tahu kalau saya punya anak kecil, Pak. Anak kecil itu bukan urusan kita berdua, itu cuma urusan kamu.
Anak saya kemana, Pak? Anak kamu? Kamu masih nanya anak kamu sama saya? Saya tadi titipin anak saya sama nyonya sama Bapak juga. Nggak tahu ya anak kamu ada di mana, saya kan nggak peduli. Anak kamu tadi dibawa orang. Katanya dia itu Ah, masih saudara. sayang. Masih saudara sama kamu. Udahlah, saya nggak penting juga. Lagian ya, harusnya kamu sebagai ibu, apalagi kamu kan punya anak, kamu harus mengurusi anak itu dengan baik. Lagian gini aja deh. Kalau kamu ingin sukses, kamu jual aja tuh anak kamu. Ah, Anak sekarang itu mahal loh. Kalau kamu jual anak kamu itu, terus uangnya kamu jadikan untuk buka bisnis, kamu itu bakalan sukses nantinya. Pak, anak Punya saya otak itu dipakai dong. Pak Romi, anak saya masih kecil, Pak. Bapak tinggalin anak saya gitu aja. Bukannya tadi pagi Pak Romi sendiri yang bilang kalau saya harus titipin anak saya sama Bapak. Asal kamu tahu ya, anak kamu itu nggak penting buat aku, ya. Yang terpenting sekarang itu karir aku sama si Rosita, gini ya. sayang, harusnya ya kalau dia itu sudah punya anak, dia itu harus mikir. Apalagi dia kan anggapannya kan udah sendiri ya, suaminya kerja keluar kota. Kenapa nggak anaknya kamu itu taruh di panti asuhan aja? Kamu Nah. biar fokus kerja. Jadi Nah. nggak mikir dua kali, nggak mikir anak, nggak mikir kerja. Lagian suami kamu itu jadi seorang laki-laki itu nggak pernah bertanggung jawab sama anak sama istrinya maupun lahir dan batin, ya. Udah deh, mending kamu nikah aja lagi, ya. Cari tuh pengganti bapak dari anak kamu tuh. Ya enggak? Oh, bener sayang. Apalagi kan sekarang laki-laki banyak yang tajir-tajir tuh. Gak apa-apa meskipun tua, yang penting bisa memenuhi semua kebutuhan kamu kan. Lagian kamu itu memang seorang pembantu, tapi kalau di mata laki-laki hidung belang, kamu itu masih laku lah. Ah, pastinya sayang. Huh? Kamu kan banyak temen ya. Nah, Udah. apalagi aku banyak temen, bos-bos yang sangat Pak, kaya. saya nggak butuh itu semua, Pak. Saya cuma butuh kehadiran anak saya dan Bapak tolong kasih tahu anak saya sekarang di mana, Pak. Gak tahu ya, Sinta. Tapi Mas, saya buru-buru pulang cuma buat ketemu sama anak saya. Ya udah kamu pulang aja sana. Tapi anak saya ada di rumah. Enggak ada. Saya mau susulin anak saya. Tunggu kok main kabur aja ya sayang ya. Anak saya sendirian, Bu. Aku nggak mau tahu. Kamu untuk sekarang nggak usah mikirin anak kamu. Tugas kamu sekarang masak untuk kita berdua karena warung-warung yang ada di sini lagi tutup dan kafe-kafe yang ada di sini lagi tutup. Jadi gini ya, Sinta, kamu kalau emang masih mau niat kerja sama saya, tolong dong. Kamu kerjanya yang profesional, kamu jangan telat-telatan lagi, apalagi kayak gini ya. Aku paling nggak suka, apalagi saya sudah bilang jauh-jauh hari sama kamu kalau saya pengen makan sayur itu. Kenapa sekarang sayurnya nggak ada? Atau jangan-jangan kamu itu mau dipecat dari pekerjaan kamu? Hah? Kamu mau jadi gelandangan? Hah? Gak punya pekerjaan? Saya minta maaf. Ya seharusnya kamu bersyukur, ya. Kamu itu sudah diterima kerja di rumah majikan kamu ini. Kamu harus bersyukur, ya. Jangan cuma leha-leha seperti ini. Kerja kamu itu harus baik, bagus, ya. Kerja kamu selama ini itu jelek, ya. Udah masakan gak enak, kadang-kadang asin, bikin kopi asin, bikin teh asin, semuanya asin kayak muka kamu tuh. Sabar. Ingat kan, aku pernah dibikin kopi sama nih pembantu kamu. Kopinya asin. Kayaknya dia emang niat mau ngeracunin kita berdua deh. Kenapa? Kamu punya dendam pribadi sama saya? Bentar. Kamu udah digaji ya sama saya selama 1 bulan itu 200.000. Kurang. Belum puas. Oh, aku tahu saya. Dia itu mau ngeracunin kita supaya nanti harta kekayaan kamu itu bisa diambil sama wanita gak bener ini. Oh, jadi Bapak niat jahat sama kalian. Selama ini saya bekerja sama kalian karena saya emang butuh uang buat hidup anak saya. Saya masih punya suami, tapi suami saya belum bisa pulang. Oh, bukan belum bisa pulang. Suami kamu itu nggak inget sama anak dan istrinya, ya? jangan-jangan nikah lagi. Apalagi udah berapa tahun nggak pulang, sayang. Hah? Aduh, bahaya tuh. Lebih baik saya saranin ya sama kamu, Sinta. Kamu cari laki-laki yang lain aja yang lebih pantas buat kamu, yang bisa ngehidupin kamu juga. Laki-laki itu nggak bisa dibendung yang namanya hasrat. Ngerti nggak? Suami saya setia sama saya. Saya yakin suami saya bakal pulang. Saya yakin suami saya sayang sama saya dan anak saya. Ya udah, makan aja setia itu. Kamu itu tahu apa tentang kesetiaan? Hah? Sedangkan suami kamu itu nggak setia sama kamu. Hah? Nggak usah ngomong kesetiaan deh. Udah sayang, ayo kita pergi aja. Ya, tapi Tapi apa, ya udah kamu pulang masak. terus Saya Ya udah cari aja sendiri. Masih nanya aja sama kita. kita masih mau cari nih. Hah? Ya iyalah sayang, ih. Ya Allah.
Kenapa mereka jahat banget ya sama aku? Anak aku ditinggal gitu aja di rumah, sedangkan dia masih kecil. Aku udah feeling kalau ternyata mereka nggak bakal memperlakukan anakku dengan baik. Aku kangen banget sama suami aku. Kalau sampai ada suami aku di sini, aku yakin suami aku nggak akan membiarin aku diperlakukan seperti ini sama mereka. Aku harus kuat. Meskipun suami aku nggak tahu kapan dia pulang, aku yakin aku pasti akan diberikan kehidupan yang layak. Aku yakin Allah pasti akan ngebantu aku. Aku yakin Allah pasti sayang aku sama anak aku. Mudah-mudahan ini semua cepat berlalu. Aku harus sabar, aku harus cari uang buat menghidupi anak aku. Sekarang aku pulang dulu aja. Aku harus ketemu sama anak aku. Aku udah lari ke dalam pasar, tapi masih belum ketemu. Au! Duh, Mas Bang, kamu ngapain sih lari-lari? Duh, sakit nggak? Aku nyariin kamu sayang dari tadi. bentar. Duh, Ini beneran kamu? ya ini beneran aku nyariin Ya kamu. ampun, aku kangen banget sama kamu. Kamu kemana aja? Kamu nggak ada kabar Mas selama ini. Aku kan kerja sayang. Sekarang aku tanya deh. Aku tadi habis dari datang dari rumah majikan kamu. Udah ketemu sama si Rosita itu dan juga si Romi. Kamu udah ketemu sama mereka? Iyalah. Nggak mungkin Mas, karena aku baru aja ketemu sama mereka dan Ya, mereka nggak ngomong apa-apa. Ya pastinya mereka gak bakalan ngomong kalau misalkan aku datang. Aku udah dikata-katain sama mereka. Dan kamu tahu nggak? Anak kita ditelantarin tadi main sendiri. Sekarang aku udah titipin ke tetangga. Karena kita udah aman. Udah aman. Mas, aku minta maaf banget sama kamu. Aku nggak bisa jadi istri yang baik. Aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Kamu kenapa sih gak pernah bilang sama aku kalau misalkan kamu kerja jadi pembantu? Ya, aku nggak mau ngerepotin kamu aja Ya, Mas. tapi kan uang yang udah aku kasih sama kamu kan udah lebih dari cukup. Iya, tapi aku tabung uang tuh buat kita biar bisa beli rumah. Kamu gak usah khawatir. Entar lagi aku bakalan kasih tahu semuanya sama kamu. Dan aku pulang emang sengaja buat balas dendam sama Rosita dan juga Romi itu. Karena dia udah menghina istri dan anak aku. Aku gak terima dong sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Keluargaku diperlakukan seperti itu sama orang lain. Kamu sabar ya Mas. Kamu nggak perlu balas dendam kayak gitu. Dengan adanya kamu di sini, di hadapan aku udah bener-bener lega banget. Aku udah bener-bener bangga banget sama kamu. Kamu ngapain bawa ini? Kamu tak katanya disuruh belanja ke pasar. Udah, buang aja. Mas, jangan, nanti aku bisa dimarahin sama Nyonya. Udahlah. Biar aku yang ngasih tahu semuanya. Entar lagi. Kasih tahu apa sih Mas? Kamu ngomong, kamu bisa nggak ngejelasin sesuatu sama aku? Dari tadi kamu juga ngomong ngejelasin semuanya. Sebenarnya rumah yang mereka tempatin itu rumah kita. Aku sebenarnya udah kaya kok. Dan Gita yang aku suruh buat ngerawat rumah itu. Dan mereka berdua itu sebenarnya anak buahnya Gita. Dan Gita ini anak buah aku. Tak lagi Gita bakal aku suruh ke sini kok. Kamu pasti gak bakalan percaya, sama aja kayak yang lain. Makanya aku sebenarnya gak mau ngomong sekarang. Mas, ini pikiran aku lagi kacau. Masa? Tiba-tiba kamu ngomong kalau rumah dari majikan aku itu rumah kita. Itu bukan majikan kamu, itu anak buahnya Gita. Masa istri aku yang punya rumah sendiri mau dijadikan pembantu sama dia? Emang dia siapa? Iya, tapi Aku nggak bagaimana terima. bisa Mas? Bagaimana bisa kalau rumah itu tiba-tiba milik kita? Kamu lupa, aku pergi keluar kota, pergi meninggalkan kamu sama anak aku, sama anak kita. Tujuannya buat apa? Buat kerja, buat ngerubah nasib kita. Karena aku udah gak sanggup. Kita dihina sama orang lain, kita disepelekan, omongan kita gak pernah didengar. Dan aku dulu sempat berjanji sama kamu kan, kamu masih ingat apa enggak? Aku bakalan ngerubah 90% kehidupan kita di masa lalu. Nah sekarang aku udah membuktikan sama kamu. Dan semua mobil yang ada di rumah itu milik kita. Itu aku semua yang beli. Sebenarnya aku mau ngasih surprise sama kamu. Tapi udah keburu rusak sama orang lain. Apalagi sama orang yang kerja sama aku sendiri. Aku Masih. dendam banget sama mereka berdua. Aku masih nggak nyangka dan aku masih nggak percaya Mas kalau
kalau rumah mewah itu ternyata milik kita dan akan ditempati sama kita, tapi aku nggak mimpi kan, Mas? Aku beneran ngobrol sama kamu, ngomong apa adanya. Aku Coba aku janji. cubit. Gak usah dicubit, barusan ditabrak sama kamu udah sakit banget. Emang kenapa? Kamu kenapa? Buru-buru? Ya aku kepikiran sama anak aku, Mas. Sama anak Udahlah, kita. anak kita sekarang aman. Cuman aku sempat kasihan aja, hampir aja aku nangis tadi ngeliat anak aku main sendirian sama bonekanya. Aku gak tega banget. Emang Aku mereka minta tuh maaf ya. manusia bejat, manusia jahat. Harusnya aku nggak ninggalin anak kita sendirian dan dirawat sama mereka, karena tadi pagi aku juga udah buru-buru, Mas. Aku janji, aku bakalan bikin hancur kehidupan mereka. Dan setelah ini gak bakalan ada orang yang bakalan terima pekerjaan mereka. Mereka gak bakalan bisa kerja di sini. Mereka bakalan merasakan apa yang udah kamu rasakan sama anak aku. Aku gak nyangka aja, di zaman yang sekarang masih ada manusia kejam seperti mereka berdua. Ini kalau dibiarin, mereka bakalan seenaknya. Cukup kita aja yang jadi korban mereka. Jangan sampai ada orang lain yang bakalan rasakan apa yang udah kamu rasakan. Aku ngebayangin aja udah gak sanggup. Apalagi aku ngerasain. Aku minta maaf ya sama kamu. Karena aku udah ninggalin kamu. Kamu itu udah menjadi suami dan ayah yang baik. Jadi dengan kehadiran kamu di sini aku udah nggak bisa ngebayangin kalau seandainya kamu nggak ada di depan aku saat ini. Aku bener-bener sedih banget, Mas. Aku udah nggak tahu hidup aku akan kemana. Tapi setelah ada kamu, hidup aku mulai terarah lagi. Kamu janji sama aku, kamu jangan pernah ninggalin aku sama anak kita lagi ya. Aku gak bakalan pernah ninggalin kamu lagi. Yaudah, sekarang aku mau ajak kamu buat cari mereka berdua. Udah, buang aja. Sayang, Hah? kayaknya kita ini benar-benar dikerjain sama Pak Gita nih. Iya, ini Pak Gita mana ya? Masa dari tadi keliling-keliling di sini nggak sampai nggak ketemu. Ini mereka. Kumpulan orang miskin ada Kok di sini. ketemu sama kamu lagi sih, Aku Bagas, kesini mau Sinta? buat ngejemput istri aku. Oh iya, jemput aja silakan, nggak apa-apa. Istri kamu yang nggak guna ini, sama kayak kamu, sama nggak guna. Oh ya, Sin. Kalau kamu udah ikut sama suami kamu nggak saya bayar ya? Emang kamu bayar berapa sih istri aku? Saya bayar 200.000. Hah? 200.000? Kamu punya pikiran gak? Nggak punya. Kenapa? Kan itu udah cukup. Dia makannya sama saya. Gimana sih, Bagas? Kamu kok mau sih dibayar 200.000? Kan juga buat beli sesuatu. Karena dia itu udah terlalu miskin, hidup ditinggal kamu itu terlalu lama, Bagas. Ya, kamu itu laki-laki yang nggak pernah tanggung jawab sama istri sama anak, ya. Nggak usah jadi laki-laki. Sekarang kita kemana? Siapa kamu tanya kita sama saya? Hah? Kalian berdua emang kebangetan ya. Kalian berdua emang gak bisa dimaafkan. Kalian setelah ini bakalan hancur karir kalian. Kalian gak bakalan bisa kerja di kota ini. Kita lihat aja nanti. Aku bakalan tunggu kamu untuk hancurin kita, ya. Aku pengen tahu seberapa hebat diri kamu, Bagas. Pak, Bapak ini udah keterlaluan, tahu nggak sih, Pak? Bapak nggak bilang sama saya kalau Bapak ketemu sama suami saya. Terus? Suami kamu itu gak guna, ngapain aku harus bilang sama kamu? Dan tadi anak kamu itu nih bawa orang yang gak guna, dibawa orang miskin. Saya lebih rela anak saya dibawa sama suaminya dan ayahnya sendiri daripada sama kalian berdua. Kalian berdua emang udah kebangetan. Kalian boleh ngehina aku, tapi jangan istri sama anak aku. Apalagi anak aku kan masih kecil. Terus? Emang kalian gak mau punya anak juga? Hah? Mau Iya. mandul? Enggak lah. Kalau ngomong dijaga ya. Ya, kalau aku Gini ya, Bagas. Kalau emang kamu punya tanggung jawab sama istri dan anak kamu gak bakal ninggalin istrimu. ninggalin istri aku, itu buat kerja, buat mencari nafkah, buat ngerubah nasib aku. Biar gak dihina sama kalian Ternyata berdua. sekarang berubah. Gak berubah kan? Kamu bilang kerja, hah? Hasilnya apa sampai sekarang? Hasilnya kamu itu masih nol, ya? Gak ada peningkatan. Dan istri kamu tetap aja tuh pakai baju daster yang jelek kayak gitu, hah? Cuman kamu aja yang micis-micis seperti ini, ngutang nih baju, hah? Kamu bilang aku gak ada peningkatan. Hah? Aku beda sama kalian. Kalau aku punya rumah ya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Ya, terus Kalau masalahnya? kalian rumah orang ditempatin, udah berlaga seperti milik sendiri, mobil cuman dapat pinjang disuruh sama orang. Pemikiran orang iri itu seperti Iya. ini saya. Betul Dia saya. itu tidak menerima kalau kita itu sekarang udah menjadi, ya bisa dibilang orang kaya lah. Ya sukses kita sayang. Oh, kalian merasa sukses? Iyalah. Hah? Sukses buat Pencapaian kita tuh banyak ya, Bagas. emang apa yang udah kamu beli? Aduh udahlah, kamu gak harus tahu. Kamu kan kelas bawah. Oh, aku kelas bawah. Terus kamu kelas berapa? Kelas 7? Udah.
Percuma ngomong sama orang yang nggak guna kayak kalian itu, Kamu nggak nggak bakal usah- ngerti. Sekarang kamu gak usah takut. Semua ini jadi tanggung jawab aku, jadi urusan aku. Apalagi cuma ngadepin cecunguk kayak mereka berdua. Kamu emang nggak takut sama kita berdua karena kerjaan kamu itu seorang preman mungkin ya, hah? Bukan seorang karyawan ya. Kalau kita beda bosku, kita ini adalah seorang karyawan yang sukses, yang nggak ada orang di kampung kita bisa mengalahkan kekayaan kita berdua. Aku cuma mau punya kasih hati jahat ya. Aku cuma mau kasih tahu sama kalian berdua. Aku bukan karyawan. Aku bukan preman. Tapi aku bos. Pemulung, bos pemulung, bos rongsokan. Oh iya, kamu memang punya perusahaan, tapi namanya perusahaan omplung kaleng. Pak, kenapa omongan bapak tuh jahat banget sama orang? Ya kenapa? Emang Ya, pantas kalian digitukan. Suami saya ini udah bertanggung jawab ya. Daripada kalian berdua menjadi majikan yang nggak pernah gaji orang seenaknya. Tapi kamu terima kan gaji dari saya? Ya karena kamu aja yang paksa. Sekarang disuruh belanja, disuruh bersih-bersih, disuruh nyuci, disuruh masak-masak, dibayar 200.000. Ya kan emang kerjaan dia. Memang udah jadi tugas seorang babu. Kalian tuh yang babu. Muka pas-pasan, harta juga pas-pasan, kerjaan juga masih kerja sama orang. Seharusnya kamu itu betulin dulu ekonomi kamu ya. Sebelum kamu ngata-ngatain kita Sayang, berdua. Ya, nggak- dengar kamu. Saya nggak usah mengotori tangan kamu itu. Kita tangan-tangan orang kaya. Kita harus bersih lah. Sayang, ekonomi dia itu kan ancur-ancuran, amburadul ya. Sedangkan ekonomi kita itu paling bagus di desa kita. Oh, kamu mau minta pesangon karena istrinya udah mau dipecat sama Oh, saya? bisa, Oh, bisa, nggak apa-apa. bisa. Kita kasih 300.000 Eh, cukup. Apa, sayang? Aku gak butuh uang kamu. Kalau uang kamu dikasih sama aku, bakalan aku robek, tahu nggak? Aduh, gak bersyukur banget ya kamu jadi Ya aku emang manusia. gak bersyukur. Gak bersyukur bagus, karena aku kenal sama kalian berdua. Apalagi istri aku jadi pembantu di rumah kalian. Kamu kira aku mau kenal sama orang miskin kayak kamu? Hah? Kamu kayak kalian? Hah? Kalian berdua ini udah kebangetan ya. Kalian menjadikan istri aku pembantu di rumah sendiri. Emang cocok kan seorang Ah, bentar-bentar di rumah sendiri. Maksudnya? Si bos. Bos. Pak, yang dimaksud Mereka bos berdua sama yang bapak. disuruh nempatin rumah Bagas. Pak Gita, Maksud Bapak gimana ya Pak? kita udah dari tadi nungguin Pak Gita lama ya Pak? Betul Pak, katanya disuruh ketemu di sini Pak. Jadi saya sudah muter-muter Kalian kan udah ketemu. sekitar sini, Ah, ketemu iya. ketemu sama Jadi pemulung. orang rumah yang, miskin. yang kalian tempati itu punya bos Bagas, bos saya. Plus mobil yang kamu bawa tadi. Berarti itu semua benar. Ya kapan sih aku pernah berbohong sama kamu, sayang? Aku kerja keluar kota, ninggalin kamu sama anak aku. Kalau misalkan aku gak ada hasil apa-apa, aku bakalan malu sama kamu. Kita punya masalah sekarang saya. Iya, kamu kebangetan sih tadi sampai dorong-dorong. Ih, Aku bakalan tuntut kalian berdua. gini Bagas, Dan kamu bukan cuman itu. Aku bakalan bilang ke semua pengusaha yang ada di kota ini buat tidak mempekerjakan kalian. Gini Bagas. kita bicarakan secara dingin iya. aja ya. Soalnya kan istri kamu sama saya terus. Saya ngejaga Nah. kok. Kalian kalau mau kerja, kalian juga jadi pembantu, kamu juga jadi tukang kebun. Per bulan aku bayar 200.000. Gak cukup ya Hah? segitu. Terus Tanggung- kenapa istri aku dibayar 200.000? Kalian pikir cukup? Ya kan kalau orang miskin. Mobil orang miskin? Udah. Diem aja. Minta maaf, minta maaf. Bapak. Sekarang aku udah gak mau lagi. Sekarang gini aja, Git. Aku gak mau dua orang ini balik lagi ke rumah aku. Dan kamu pastikan aku sama dia gak ada hubungan kerja apapun. Ya walaupun dia mau berperan penting di kantor atau di perusahaan, aku udah gak peduli. Yang terpenting aku gak mau kenal mereka berdua lagi. Tapi bisa dibicarakan kan Pak Gita? Dan sekarang aku minta tolong sama kamu. Bilang maaf sama istri aku. Dan nggak maaf. Sinta, kami berdua minta maaf ya atas perlakuan kita. Ibu Sinta, Ibu Sinta. Iya, Ibu Sinta. Ibu Bos Sinta. Iya. Iya, Ibu Bos Sinta. Saya minta maaf Kalian atas nggak perlu ngomong perlakuan kayak gitu. kita berdua, Bu. Yang penting ke depan kalian harus berubah. Jangan sampai orang diperlakukan seenaknya lagi sama kalian berdua. Kamu Baik, gak Bu. usah bersikap baik sama manusia yang gak punya hati kayak mereka berdua. Kalau perlu aku penjarakan kalian berdua. Jangan dong Bagas, kita juga masih butuh masa depan. Kalian uang masih ngambil dari perusahaan aku, dapat gaji dari perusahaan aku. Istri yang punya perusahaan kalian perlakukan seperti pembantu kayak gini. Ya, tapi kenapa nggak bilang dari awal sih? Ya kalau aku bilang,
Apa kalian bakalan kayak gini? Apa kalian bakalan, aku bakalan tahu sikap kalian gimana sama aku? Iya, maaf Pak Bagas, maaf. Emang orang seperti kalian emang terlalu banyak tanya, terlalu banyak alasan, dan omongan kalian tuh gak pernah bermutu, tahu nggak? Maaf Pak. Kalau orang kaya beneran, itu gak bakalan kayak kalian sikapnya. Hah? Belum kaya aja belagu, apalagi udah kaya. Iya Pak. Harta orang lain yang kalian pamerin, tahu nggak? Nanti sekarang kita harus jaga anak kita dari orang-orang seperti mereka. Kamu bawa dia ke kantor. Buat meeting dadakan, aku bakalan urus mereka berdua. Siapa? Udah, ikut kita. Permisi Pak. Aku lega banget. Aku nggak tahu harus mengekspresikan perasaan aku saat ini kayak gimana. Cuman aku bangga banget sama kamu. Aku ngucapin terima kasih banyak sama kamu karena kamu udah menjadi suami yang baik, Mas. Aku juga mau bilang terima kasih sama kamu, sayang. Tapi gimana kita ngobrol sambil duduk dulu? Kita duduk di sini. Aku mau bilang sama kamu, mulai dari sekarang aku janji sama kamu, aku gak bakalan pernah buat ninggalin kamu lagi. Karena aku gak pernah nyangka nasib kamu dan juga anak kita bakalan seperti ini. Sesuatu yang menyakitkan buat aku, bukan aku kerja susah, bukan aku serba kekurangan, tapi anak dan istri aku dihina orang lain dan direndahkan sama orang lain. Aku udah gak peduli tentang diri aku sendiri. Aku melakukan semuanya buat kamu dan juga anak aku. Aku rela bahkan nyawa pun bakalan aku pertaruhkan buat kamu, demi kamu dan juga anak aku. Jadi kamu ke depan gak usah merasa rendah hati lagi, gak usah berkecil hati lagi. Kamu sekarang udah jadi orang kaya. Kamu sekarang juga udah jadi istri seorang bos. Rumah kita besar, mobil kita banyak. Jadi aku harap ini kejadian terakhir. Kamu diperlakukan tidak pantas sama orang lain. Aku juga berharap semoga ke depan hidup kita bisa tenang ya, Mas. Percuma kalau keadaan semua tercukupi, tapi hubungan antara rumah tangga kita nggak baik-baik aja. Itu juga nggak ada artinya. Ya, keluarga kita bakalan harmonis kok ke depan. Aku udah gak bingung buat mikirin kerjaan lagi. Aku juga udah gak bingung buat cari uang lagi. Karena kita butuh, kita tinggal beli. Karena udah orang-orang yang kerja buat kita. Kita cuma tinggal bayar mereka. Jadi buat mengumpulkan uang, kita udah gak perlu lagi. Kita udah banyak, tabungan aku juga udah banyak. Sekarang aku pengen kamu pergi pulang sama aku, menempati rumah yang udah aku bangun. Dan kita ajak anak kita makan yang paling enak, dan kita belanja apa yang udah kamu inginkan dari kemarin. Handphone, baju, mobil, motor, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita temui anak kita, aku udah kangen banget sama anak kita. Ya udah, sekarang kita naik mobil ya. Kamu bawa mobil? Aku bawa mobil. Ya.